Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Anggriarstika, SSMA. Saya adalah dosen tetap Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman dengan NIDN 0010048701. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang ada di Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, yaitu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Saya mengajar mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah BSN 211210. Adapun deskripsi mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia yaitu mata kuliah yang membahas mengenai struktur internal kata dengan mengidentifikasikan morfem, proses morfofonemik, mengklasifikasikan kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup, serta mengetahui lebih dalam bagaimanakah jenis-jenis morfologi bahasa Indonesia yang meliputi proses afiksasi, proses reduplikasi, proses komposisi, dan penerapannya dalam analisis linguistik. Tujuan mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia adalah agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep dasar serta teori morfologi dalam konteks bahasa Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga mampu mengidentifikasikan bentuk kata, proses pembentukan kata, serta variasinya dalam penggunaan bahasa. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman secara konseptual mengenai morfologi bahasa Indonesia, antara lain meliputi 1. Hakikat morfologi, 2. Morfem bahasa Indonesia, 3. Proses morfologi bahasa Indonesia, 4. Proses morfofonemik bahasa Indonesia, 5. Klasifikasi kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup dalam bahasa Indonesia. 6. Proses afiksasi dalam bahasa Indonesia. 7. Proses reduplikasi dalam bahasa Indonesia. 8. Proses komposisi dalam bahasa Indonesia. 9. Konversi, akronimisasi, dan penyerapan dalam bahasa Indonesia. Perkuliahan Morfologi Bahasa Indonesia diselenggarakan melalui tatap muka secara langsung di kelas yang berfokus pada partisipasi aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran ini berlangsung selama 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik yang meliputi 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pembelajaran ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam Morfologi Bahasa Indonesia. Semua aktivitas perkuliahan dapat diakses melalui Learning Management System secara resmi di Universitas Jenderal Sudirman, yaitu eldiru.unsud.ac.id, dan presensi perkuliahan yang tersistem melalui teravesa.unsud.ac.id. Melalui LMS Eldiru, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester, forum diskusi, mengakses lembar kerja mahasiswa atau LKM, dan mengunggah tugas secara online serta melakukan evaluasi. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi yang dilaksanakan secara langsung di kelas.
Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia yaitu modul, rencana pembelajaran semester, artikel-artikel ilmiah yang mendukung dalam materi pembelajaran, studi kasus dengan menggunakan metode kontekstual yang dapat diakses melalui lms.eldiru.unsud.ac.id. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia ini bersifat aktif partisipatif dengan menggunakan pendekatan student-centered learning dan metode kontekstual serta kolaboratif. Di antaranya adalah capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan dapat diintegrasikan dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, antara lain CPL 5 dapat melakukan analisis untuk memecahkan masalah atau memberikan evaluasi baik dalam bidang kebahasaan dan kesusastraan. CPL 6 dapat bekerja sama dalam tim dengan keberagaman budaya dan membuat keputusan etis untuk mengatasi tantangan kompleks dan tidak terduga dengan mempertimbangkan lingkungan, masyarakat, budaya. CPL 7 dapat bersikap saling menghargai, toleran, kritis, dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat untuk diri sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, antara lain yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep dasar morfologi dan objek kajian dalam linguistik, serta model analisis morfologi bahasa Indonesia. Kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia, proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia, dan proses morfologi bahasa Indonesia yang meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, akronim, penyerapan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, CPMK 3, terampil menghubungkan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mampu bekerja sama dalam tim untuk mengaplikasikan konsep dasar morfologi bahasa Indonesia yang diambil pada contoh nyata. Yang keempat, CPMK 4, terampil memformulasikan, mengklasifikasikan, dan memanfaatkan sumber informasi ilmiah yang berkaitan dengan kajian morfologi bahasa Indonesia untuk dapat menganalisis fenomena kebahasaan berkaitan dengan kajian morfologi bahasa Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan kriteria penilaian dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, komponen aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, komponen hasil proyek dengan ujian tengah semester dengan bobot 25%, komponen hasil proyek ujian akhir semester dengan bobot 25%, komponen tugas dengan presentasi bobotnya 15% dan komponen kuis sebesar 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan dalam menganalisis terhadap studi kasus kebahasaan dan kesusastraan, khususnya berkaitan dengan morfologi bahasa Indonesia. Selain itu, di akhir perkuliahan, mahasiswa dapat melakukan peer assessment di masing-masing kelompok. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi akan saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan adaptif pada perubahan, serta siap menghadapi dunia kerja di bidang kebahasaan dan kesusastraan. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, yaitu pada pertemuan ke-10 dengan sub CPMK 6, mampu mengidentifikasi dan menganalisis proses afiksasi bahasa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ah, Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, hari ini ini kita akan melaksanakan perkuliahan morfologi dalam bahasa Indonesia. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang tepat waktu dalam perkuliahan morfologi bahasa Indonesia pada siang hari ini. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, silakan teman-teman membuka LMS Eldiru. Ya, silakan di situ saya sudah mengunggah materi minggu yang lalu berkaitan dengan morfologi bahasa Indonesia. Baik, silakan teman-teman membuka Teraversa untuk presensi perkuliahan pada hari ini. Ya, silakan teman-teman buka presensi Teraversa. Saya siapkan untuk kode OTP-nya. Hari ini adalah pertemuan ke-10 dalam kelas morfologi bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita telah membahas mengenai materi afiksasi dalam bahasa Indonesia. Baik, tentu saja teman-teman sudah membaca materi-materi yang sudah saya lampirkan di LMS Eldiru berkaitan dengan topik minggu yang lalu. Nah, sebelum kita mulai pada topik minggu ini, ya, saya mau mereview terlebih dahulu nih, materi minggu yang lalu. Baik, berikutnya afiks-afiks dalam bahasa Indonesia ada 4. Apa saja coba? Oke Mbak Ujiani. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya izin menjawab. Jadi afiks dalam bahasa Indonesia ada prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ujiani. Jadi ada prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Materi hari ini berkaitan dengan proses pembentukan verba dalam bahasa Indonesia. Ya, materi dalam pertemuan ke-10 ini, ya di sini kita lihat sub CPMK yang ke-6, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis proses afiksasi dalam bahasa Indonesia. Materi-materi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini berkaitan dengan pembentukan verba, yaitu proses afiks dengan verba berprefiks ber, verba berkonfiks berkan, verba bersufiks kan, verba bersufiks i, verba berprefiks per, verba berkonfiks perkan, dengan konfiks per i, dengan prefiks me, prefiks di, prefiks ter, prefiks ke, dan verba berkonfiks kean. Ini adalah afiks-afiks pembentuk verba dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal teman-teman pada materi pembelajaran siang hari ini, saya sudah menyiapkan pretest yang sudah saya unggah di LMS Eldiru. Silakan teman-teman membuka LMS Eldiru, ya. Di situ saya sudah membuat ya kayaknya ada quiz, ya. Silakan teman-teman mengerjakan pretest mengenai materi hari ini. Pada pembelajaran kali ini, seperti biasa, saya sudah mengunggah materi di LMS Eldiru 2 hari yang lalu, seperti pada kontrak pembelajaran yang telah saya sampaikan. Hal ini saya bertujuan supaya teman-teman mempersiapkan pada perkuliahan siang hari ini. Paling tidak teman-teman sudah mengetahui dan membaca terlebih dahulu apa saja yang kita pelajari dalam perkuliahan siang hari ini. Sebagaimana kita ketahui pada proses morfologi bahasa Indonesia, kata dasar di sini nanti disisipkan dengan afiks-afiks bahasa Indonesia. Afiks dalam bahasa Indonesia, contohnya yang pertama adalah prefiks. Di sini terdiri dari prefiks ber, prefiks me, di, se, ke, ter, pe, dan per. Salah satu contohnya di sini kita lihat pada layar. Nah, ini ada kata dasar pakai. Ya, kemudian di sini mendapatkan prefiks ber dan mendapatkan sufiks an. Nah, ini adalah kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia, ya, yang berawal dari kata dasar pakai mendapatkan prefiks ber dan sufiks an menjadi kata berimbuhan berpakaian. Sebagaimana kita ketahui, salah satu proses morfologi dalam bahasa Indonesia di sini ada yang namanya derivasional. Ya, derivasional di sini merupakan sebuah konstruksi
yang berbeda distribusinya dari dasarnya. Nah, kita kembali lagi tadi, kaitannya dengan kata dasar bahasa Indonesia. Kita bisa membuat kata dasar ini menjadi berbagai bentuk kata turunan yang lain. Saya berikan contoh kata dasar makan. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata makan memiliki konsep tersendiri. Ya, seperti jika teman-teman membuka dalam KBBI online dalam bahasa Indonesia, di situ ada banyak sekali makna konseptual yang didapatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun apabila kata makan di sini mendapatkan imbuhan, bisa di awal maupun bisa di akhir, ya, nanti kata berimbuhan tersebut menghasilkan makna yang berbeda. Oke, baik, saya berikan contoh kata yang lain ya teman-teman, untuk bisa mengetahui konsep kaitannya dengan bentuk derivasional. Baik, ada kata sepeda. Sepeda termasuk dalam kelas kata apa? Nomina. Baik, kelas kata nomina. Jika saya tambahkan dengan prefiks ber, kata turunannya menjadi apa? Bersepeda. Ber ditambah dengan kata dasar sepeda, ini kata yang dihasilkan apa? Bersepeda. Bersepeda. Oke. Apakah kata bersepeda ini sama dengan kata sepeda? Kelas katanya? Berbeda. Sudah berbeda. Nah, jadi bersepeda di sini kelas katanya adalah verba. Oke. Inilah yang dinamakan dengan proses derivasi dalam bahasa Indonesia. Di mana kelas kata tertentu, nomina misalnya, mendapatkan prefiks tertentu atau afiks tertentu, ini menghasilkan kelas kata yang berbeda dari nomina menjadi verba. Seperti itu. Oke, baik. Nah, inilah afiks formator derivasional dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada prefiks menasal. Ada prefiks per, sufiks kan, prefiks ber, prefiks penasal, dan sufiks an. Contoh yang pertama ya, kita bahas satu persatu. Ya, berkaitan dengan prefiks menasal yang bergabung dengan nomina. Ya. Misalnya di sini ada kata kerja gunting, kemudian mendapatkan menasal. Ini menjadi apa? Proses pembentukannya. Kata berimbuhannya menjadi apa, teman-teman? Menjadi apa? Gunting mendapatkan prefiks me. Menggunting. Oke, baik. Jadi yang awalnya nomina gunting, ketika mendapatkan prefiks me, kelas katanya berubah menjadi verba, yaitu menggunting. Selain afiks-afiks dalam bahasa Indonesia yang tadi ada awalan dan akhiran, ini ada juga afiks majemuk derivasional. Afiks majemuk di sini berkaitan dengan gabungan awalan dan akhiran dalam bahasa Indonesia atau yang kita sebut dengan konfiks. Kemudian berikutnya di sini pembentuk verba. Selain dengan bentuk derivasional, teman-teman juga di sini kita bisa melihat ada bentuk yang namanya infleksional dalam bahasa Indonesia. Nah, ini berbeda dengan bentuk derivasional tadi. Oke, baik. Saya minta teman-teman untuk mencontohkan ya bentuk infleksional dalam bahasa Indonesia kaitannya dengan pembentukan verba. Oke, siapa yang berkenan? Silakan tunjuk tangan. Oke, Mbak Silvara. Oke, baik. Terima kasih Mbak Silvara. Coba kita lihat teman-teman. Kata dasar angkat. Angkat termasuk dalam kata dasar apa, Mbak Silvara? Verba. Kemudian mendapatkan prefiks ter. Menjadi bentuk terangkat. Tetap kelas katanya adalah verba. Nah, jadi di sini adalah bentuk infleksional dalam bahasa Indonesia. Ya, dengan menggunakan prefiks ter bergabung dengan kata kerja angkat
tetap kelas katanya menjadi verba, yaitu terangkat. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Silvara. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, oke, Mbak Trimareni. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya izin bertanya, berkaitan dengan makna yang dihasilkan, apakah sama Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan makna yang dihasilkan dari setiap pembentukan kata pastilah berbeda, teman-teman. Ya. Jadi di sini afiks-afiks dalam bahasa Indonesia yang tadi bisa membentuk kelas kata verba, bisa membentuk kelas kata nomina atau kelas kata yang lain dengan afiks-afiks tertentu ini pasti menghasilkan makna gramatikal yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti kaitannya dengan bagaimanakah proses pembentukannya dilihat dulu. Apakah itu bergabung dengan awalan, akhiran, sisipan, atau konfiks awalan dan akhiran. Ya, dalam perkuliahan ini ya setelah saya menjelaskan apa yang tadi kaitannya dengan proses pembentukan verba dalam bahasa Indonesia, saya minta teman-teman berkelompok ya. Nanti akan saya berikan tugas ya, akan saya informasikan berikutnya. Ya, silakan teman-teman bisa membuat kelompok, boleh 5 atau 6. Ya, silakan. Oke, sudah mendapatkan kelompok semuanya ya? Ya, baik. Ada 3 kelompok ya, baik. Silakan teman-teman membuka HP-nya, kemudian nanti mencari di surat kabar secara online. Boleh di Kompas atau Suara Merdeka atau Radar Banyumas secara online ya, media massa online. Ya, silakan. Cut. Oke, sudah menemukan semuanya ya laman media massa secara online? Sudah ya, sudah semua? Ya, baik. Ya, silakan teman-teman mencari wacana, salah satu wacana saja di laman yang sudah teman-teman cari. Boleh rubrik kesehatan atau olahraga atau apapun ya, silakan teman-teman. Kemudian nanti tentukan di satu kelompok tersebut ya, misalnya wacana kesehatan begitu ya. Nanti silahkan teman-teman mencari atau mengidentifikasi kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi silahkan mencari kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia dengan kelas kata verba. Ya. Jadi mencari imbuhan yang berkelas kata verba dalam bahasa Indonesia. Sudah mendapatkan imbuhan. Ya. Silakan bisa diskusi terlebih dahulu dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi nanti menentukan satu wacana saja. Boleh rubrik kesehatan, olahraga, atau yang lainnya. Oke, sudah semuanya ya teman-teman ya? Ya, baik. Ya, saya minta teman-teman nanti perwakilan dalam kelompok ya, memberikan contoh kata berimbuhan apa yang sudah ditemukan dalam rubrik yang ada di media massa tersebut. Berikutnya untuk kelompok yang ketiga, siapa? Ya. Tadi kelompok kami menemukan kata berusaha pada laman wacana berita Ibu. Di sini ada kata berusaha yang sendiri itu kan dari verba ya Ibu ya. Nah, berusaha menghasilkan kata berusaha menghasilkan verba ya. Kayak gitu. Oke, sesi diskusi sudah cukup ya. Ya, jadi teman-teman sudah memahami bagaimanakah proses pembentukan verba dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah langsung dipraktekkan pada contoh nyata yang didapatkan dalam laman media massa dengan rubrik tertentu, dan tadi sudah saya diberikan kata berimbuhan apa sajakah yang ditemukan dalam rubrik yang sudah teman-teman tentukan. Oke, terima kasih. Bisa silakan teman-teman kembali ke tempat masing-masing. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah kembali ke tempat semula. Ya, jadi kaitannya dengan materi hari ini, ya bisa saya simpulkan di sini bahwa kaitannya dengan proses pembentukan kata, khususnya yang menghasilkan verba dalam bahasa Indonesia bisa dengan menggunakan derivasi dan infleksional. Bentuk derivasional di sini apabila kata dasar tersebut jika mendapatkan imbuhan, ini bisa mengubah kelas katanya
Sedangkan kalau infleksional di sini kata dasar yang mendapatkan imbuhan tidak mengubah kelas katanya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kaitannya dengan afiks-afiks pembentuk verba dalam bahasa Indonesia yang tadi bisa kita contohkan bersama-sama, verba berprofiks ber, verba berprofiks kan, dan lain sebagainya. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan materi apa yang didapatkan pada siang hari ini? Oke. Oh, oke, silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah Ibu jelaskan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa proses pembentukan kata sangat banyak, mulai dari infleksional yaitu yang tidak mengubah kelas kata dari verba, setelah dikasih imbuhan tetap menjadi verba, dan derivasional yaitu yang mengubah kelas kata dari kelas kata lain menjadi kelas kata yang lainnya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih sekali atas jawabannya, Mbak Rati. Sangat bagus sekali. Sudah bisa mencerminkan apa dari pemahaman teman-teman pada perkuliahan siang hari ini. Oke, baik. Sebelum ditutup perkuliahan hari ini, untuk mengukur kemampuan teman-teman pemahamannya pada siang hari ini, saya sudah meniadakan post-test di Eldiro. Ya, silakan teman-teman membuka kembali Eldiro. Kemudian di situ sudah saya lampirkan post-test pada materi pembelajaran hari ini. Baik, untuk tambahan materi pendukung di perkuliahan siang hari ini, saya juga sudah menyematkan jurnal-jurnal berkaitan dengan derivasional dan infleksional. Silakan teman-teman bisa mengunduh materinya yang sudah saya sematkan pula di Eldiro. Ya, di situ ada berbagai macam contoh-contoh jurnal, ada buku kaitannya juga dengan materi hari ini. Ya, silakan teman-teman bisa untuk tambahan bacaan ya, kaitannya dengan pemahaman pada siang hari ini. Nah, demikianlah paparan perkuliahan materi hari ini ya, berkaitan dengan proses pembentukan kata bahasa Indonesia, khususnya afiks pembentuk verba dalam bahasa Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan aktif dalam diskusi pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Saya berharap teman-teman juga mempersiapkan terlebih dahulu ya bacaan-bacaan sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya berikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Saya berharap video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.